teman-teman semuanya, kita sampai di sesi terakhir dari modul komunikasi efektif dalam pelayanan kefarmasian. Kali ini kita akan membahas topik penting yaitu menjelaskan perbedaan strategi komunikasi untuk mengelola konflik. Dalam praktek sehari-hari, konflik bisa saja muncul, baik antara apoteker dengan pasien, atau mungkin apoteker dengan tenaga kesehatan lain, atau mungkin apoteker dengan apoteker lain atau tim apoteknya sendiri. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah konflik bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru menjadi peluang untuk memperbaiki komunikasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Simulasi kasus. Nah, bayangkan ketika ada pasien datang ke apotek teman-teman, dan dia marah-marah karena ada seorang apoteker yang mengganti dari obat brandednya menjadi obat generiknya. Pasien tersebut tidak terima karena itu bukan obat yang biasanya diminum oleh pasien. Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan pada kondisi tersebut? Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat atau konflik seperti ini sesuai dengan peraturan yang ada. Teman-teman bisa melihat nanti di bahan bacaan ya, kita akan menyertakan beberapa referensi untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan peraturan yang dianut di Indonesia ataupun secara global. Langkah pertama, kenali sumber konflik. Nah, konflik ini bisa muncul dari perbedaan persepsi, perbedaan kebutuhan, atau perbedaan harapan. Pada kasus tadi, sumber konflik adalah perbedaan persepsi nih antara pasien tentang obat generik dan obat bermerek. Tips yang perlu teman-teman lakukan adalah jangan langsung menilai siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita harus memahami dulu apa akar masalahnya. Langkah kedua, dengarkan dengan empati. Nah, biarkan pasien menyampaikan perasaannya, keluhannya, kekhawatirannya, semua unek-uneknya. Kita hanya perlu menunjukkan sikap empati dengan menyampaikan kata-kata seperti, oh, saya mengerti keluhan Bapak atau Ibu, saya mengerti bahwa Bapak Ibu merasa kurang nyaman karena ada perbedaan obat yang diterima, ataupun dengan pernyataan-pernyataan lain yang memvalidasi perasaan pasien. Hal ini akan meredakan emosi dari pasien dan juga membuka ruang untuk adanya dialog lebih lanjut. Langkah ketiga, komunikasikan dengan jelas dan transparan. Nah, sampaikan alasan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, jangan gunakan bahasa medis ataupun bahasa teknis. Misalnya, obat generik yang kami berikan memiliki kandungan yang sama, kualitas yang setara, dan juga terjamin keamanannya oleh Badan POM. Hanya berbeda merek saja, bukan khasiatnya. Atau bisa menjelaskan bahwa kita bisa menunjukkan dari obat tersebut bahwa keduanya memiliki kandungan zat aktif yang sama. Poinnya adalah transparansi tersebut akan membangun rasa percaya dari pasien sehingga dia tidak lagi khawatir dengan obat yang dia terima. Langkah keempat, cari titik temunya. Konflik bisa diselesaikan dengan kompromi atau kolaborasi. Nah, kita bisa menawarkan opsi tetap memberikan obat generik atau jika pasien lebih nyaman, apotek juga bisa mengusahakan obat bermerek sesuai dengan permintaan pasien dengan penjelasan mengenai perbedaan harga dan juga ketersediaan. Nah, prinsipnya adalah kita harus menjelaskan perbedaan dan bukan memaksakan kehendak dari salah satu pihak. Langkah kelima, kendalikan emosi dan tetap profesional. Dalam konflik, seringkali emosi meningkat. Apoteker harus tetap menjaga nada bicaranya, bahasa tubuhnya, dan juga sikapnya. Di sini, kita tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ingat, pasien bukan lawan, melainkan mitra dalam terapi. Jadi, kita harus memastikan bahwa profesionalisme kita tetap terjaga dalam komunikasi karena itu adalah syarat utama menjaga kepercayaan. Nah, langkah ke-6 sekaligus langkah terakhir dalam strategi mengelola konflik, yaitu follow up untuk menutup konflik dengan baik. Setelah konflik mereda, pastikan pasien tetap mendapatkan obat dan informasi yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih seperti, terima kasih Pak Bu sudah menyampaikan pandangan Bapak Ibu, masukan ini sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan pelayanan. Selalu posisikan pasien sebagai pihak yang diuntungkan karena di sini kita bukan sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, sehingga kita bisa menyelesaikan konflik tersebut dan tetap menjaga profesionalisme kita. Follow up juga memastikan bahwa konflik tidak akan menyisakan rasa tidak puas dari pasien sehingga tidak akan ada masalah lagi di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, demikianlah sesi menyelaraskan perbedaan strategi komunikasi untuk mengelola konflik. Konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia. Kuncinya bukan menghindar, melainkan mengelola dengan bijak.
dengan mengenali akar konflik, mendengarkan dengan empati, komunikasi secara transparan, mencari titik temu, dan juga menjaga profesionalisme, kita tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang. Terima kasih atas partisipasinya dalam modul ini, sekaligus menutup sesi modul terakhir untuk komunikasi efektif dalam kefarmasian, dan jangan lupa selesaikan semua post testnya untuk menyelesaikan modul ini. Sampai jumpa di modul-modul selanjutnya.